Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kemarin kita mempelajari mengenai sumber hukum yang disepakati, yakni adalah Al-Quran dan Hadis, maka kita kali ini akan membahas sumber hukum yang disepakati oleh mayoritas ulama madhab. Bagian yang kedua, apa itu? Yakni ijma' dan qiyas. Sebagai pengingat, maka kita lihat terlebih dahulu jenis sumber hukum syara' berdasarkan bentuknya. Bahwa jenis hukum syara' berdasarkan bentuknya itu ada yang bersifat naqli. Naqli itu artinya bersifat dalil naqli, yaitu nas dan teks, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang kedua bersifat aqli, jadi sesuatu yang berasal dari perenungan mujtahid, yakni ijtihad atau akal yang terdiri dari ijma', kemudian qiyas, kemudian maslahah mursalah, istishab, istihsan, kemudian urf, dan yang terakhir satu dzari'ah dan lain-lainnya. Yang naqli ini semua ulama sudah jelas, mereka sepakat ini bisa dijadikan sumber hukum. Kemudian yang aqli itu mereka berbeda pendapat kemarin ya, bahwa yang paling banyak disepakati itu adalah ijma' dan qiyas. Sedangkan yang lainnya itu masih terjadi perdebatan atau ikhtilaf. Nah, kita lanjut saja membahas mengenai ijma' dan qiyas. Ijma' sendiri diartikan sebagai konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus. Jadi kalau kita bayangkan proses ijma' ini adalah layaknya sebuah kesepakatan dalam musyawarah, kesepakatan di kelas kalian, gitu saja sederhananya. Cuman ini konteksnya dalam hukum syara' dan oleh mujtahid, gitu, bukan oleh orang yang sembarangan. Nah, sama saja sebenarnya caranya. Bagaimana ijma' itu terjadi adalah lewat kesepakatan. Nah, kemudian ijma' bisa diartikan sebagai kesepakatan berbentuk kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat pendirian yang dicapai melalui kebulatan suara. Ya, kayak pemilihan itu kita sekarang. Yang perlu dilihat dari ijma' ini adalah bahwa ini adalah hasil kesepakatan seluruh mujtahid, seluruh ahli dalam bidang fikih dan usul fikih. Kemudian mujtahid tersebut hidup pada suatu masa, sama-sama mereka itu hidup. Jadi bukan kesepakatan, misalnya mujtahid A itu setuju bahwa hukum memakan ini adalah dilarang. Kemudian masa lainnya, setelah mujtahid bersangkutan wafat, ada lagi yang setuju dengan pendapat itu. Maka itu bukanlah ijma'. Yang disebut ijma' adalah harus satu masa. Kemudian terkait perkara hukum syara', maka konsensus yang bukan berkaitan dengan hukum syara' itu bukan ijma'. Hanya terjadi setelah Rasulullah wafat. Lebih detail, mari kita ulas mengenai ijma' ini.
mengenai unsur-unsur dari ijma. Bahwa yang pertama adalah kesepakatan mujtahid. Artinya bukan ijma jika hanya ada satu atau dua mujtahid. Karena seluruh mujtahid, berapa total mujtahid pada waktu itu, ya harus seluruhnya itu berkata sepakat. Begitu. Bukan ijma jika disepakati mayoritas ulama. Apa maksudnya? Berarti ada minoritas atau segelintir ulama yang tidak sependapat dengan mengajukan alasan-alasan yang sesuai dengan usul fikih. Maka itu tidak bisa disebut ijma, adanya jumhur ulama gitu ya. Kemudian bukan ijma jika disepakati oleh non mujtahid. Jadi meskipun semua orang sepakat, tapi ketika dia bukan mujtahid, kayak orang di kelas kalian sepakat tidak masuk kelas itu, maka itu bukan ijma namanya. Selanjutnya mujtahid tersebut hidup pada suatu masa. Ijma hanya dihasilkan oleh mujtahid muslim. Pertama itu. Maksud satu masa itu mujtahid muslim. Kemudian ijma tidak terjadi ada perkara bahasa atau teknologi. Jadi ya sudah jelas pokoknya berkaitan dengan hukum syara. Kemudian terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Jika terjadi pada masa Nabi, namanya bukan ijma, sebab itu namanya sunnah. Ijma dipelopori oleh generasi sahabat. Kapan mulai ijma itu muncul? Yaitu generasi sahabat. Kapan? Saat pemilihan Khalifah Abu Bakar. Di sana tidak ada yang menentang sama sekali. Gitu ya. Jadi terjadinya ijma itu sebenarnya sama halnya dengan kalian. Jadi ada satu ulama atau satu perwakilan kelas yang kemudian mengatakan pendapat tertentu dan yang lain mengatakan setuju dan atau diam saja, maka kemudian itu sudah terjadi ijma dan syaratnya tidak ada satupun yang menentang. Menentangnya bukan karena unsur nafsu, tapi menentangnya karena dia mempunyai dalil yang lain yang kuat juga, begitu. Itu proses terjadinya ijma. Jenis ijma, maka kemudian bahwa dalam konteksnya ijma itu tidak selalu dalam bentuk perkataan. Ya saya setuju, ya saya setuju. Tapi ternyata diamnya ulama terhadap pendapat ulama lain itu juga disebut ijma. Maka kemudian ijma itu terbagi menjadi shorih. Ijma shorih ini adalah ijma yang oleh ulama dalam menanggapi perkara hukum syara, mereka itu menggunakan pendapat atau kata-kata secara langsung, secara jelas yang menunjukkan persetujuannya, ya atau tidak gitu. Sedangkan ijma shorih ini semua ulama sepakat dapat, bukan semua ulama, jumhur ulama sepakat bahwa ini dapat dijadikan sebagai hujjah. Ini dikatakan bersifat qat'i. Ijma yang qat'i. Sedangkan yang kategori kedua yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti itu diam. Jadi diamnya ulama lain terhadap pendapat ulama lainnya itu dianggap sebagai persetujuan. Termasuk hujjah ini menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Jadi ijma sukuti ini bisa dijadikan hujjah atau sumber hukum atau dalil
menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Namun sifatnya dzonni. Kemudian ijma' sukuti ini dikatakan bukan ijma' dan hujjah menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Apa ijma' sukuti? Kenapa ijma' sukuti bukan ijma' dan hujjah? Alasannya adalah diamnya sebagian mujtahid belum tentu persetujuan. Ini menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Bisa jadi karena takut tidak berijtihad dalam masalah tersebut, dan sedangkan yang mengatakan termasuk hujjah itu beralasan bahwa mencari pendapat setiap mujtahid biasanya sulit. Ijma' sukuti adalah solusinya. Tradisi diam mujtahid junior sebagai penghormatan dan persetujuan terhadap pendapat mujtahid senior. Itu adalah kehujahan dari ijma'. Shorih dan sukuti. Kalau shorih jelas bisa dijadikan hujjah. Tapi yang sukuti ternyata ini ada perbedaan pendapat termasuk hujjah dan bukan hujjah dengan alasan-alasan masing-masing. Selanjutnya, mungkinkah terjadi ijma'? Jawabannya ada yang mengatakan mustahil, ada yang mengatakan mungkin. An-Nadhm dan sebagian ulama Syiah itu mengatakan mustahil. Alasannya apa? Tingkat keilmuan para mujtahid itu dianggap berbeda. Bukan dianggap, ya nyatanya berbeda. Kemudian mustahil menghimpun mujtahid dalam satu tempat membahas satu permasalahan. Pada waktu itu kan tersebar di berbagai wilayah dan tidak ada transportasi yang cepat semacam ini. Kemudian peluang berubahnya pendapat yang mujtahid sangat besar. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama itu ya Hanafiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah, Malikiyah, itu ijma' adalah fakta sejarah. Contohnya apa? Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, jelas ya. Mereka berijma'. Haramnya lemak babi, ini juga mereka berijma'. Penulisan Al-Quran dalam satu mushaf ini juga merupakan ijma'. Perkembangan zaman dan teknologi semakin membuka peluang terjadinya ijma'. Apa dasar atau dalil ijma' sebagai dasar hukum Islam? Yang pertama adalah Allah Ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasai itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kesimpulannya dari ayat tersebut bahwa ketaatan kepada Rasul itu juga ketaatan kepada keputusan umat Islam. Menentang Rasul dan jalan keputusan umat Islam hukumnya haram. Mengikuti Rasul dan jalan atau keputusan umat Islam adalah wajib. Dalil lainnya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'a ummati 'ala dhalalah wa yadullahi ma'al jama'ah wa min syadda finnar. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan dan tangan Allah di atas jamaah, dan barang siapa menyimpang dari jamaah maka masuk neraka. Khalafal jamaah faqad mata mayyitatal jahiliyah. Barang siapa meninggal dalam keadaan meninggalkan jamaah maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ini dalil-dalilnya ya. Kemudian kias. Setelah ijma' tadi dalil sumber hukum yang disepakati lainnya adalah kias. Kias itu artinya menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nasnya
tentang hukum kepada perkara lain yang ada nas hukumnya karena keduanya berserikat dalam ilat hukum. Nanti kita lihat contohnya. Qiyas, perkara asal, mukis alaih. Kemudian al-aslu atau al-aslu, unsur-unsur qiyas ini. Kemudian ada perkara baru, mukis furu', namanya dinamakan furu'. Jadi ada perkara asal, ada perkara baru. Perkara asal ini dapatnya dari mana? Dari nas dan hadis. Jadi nas Al-Quran dan hadis. Perkara baru dapat dari mana? Dari perkembangan di masyarakat. Hukum perkara asal. Jadi hukumnya dari perkara asal ini apa? Atau dinamakan hukmul asal. Kemudian ilat hukumnya, alasan hukum dibalik mukis alaih ini apa? Ilatul hukmi. Mari kita lihat contohnya. Minum khamr adalah haram. Ini dinamakan hukum asal. Haramnya minum khamr karena memabukkan, ini dinamakan ilatnya. Minum anggur adalah memabukkan, maka minum anggur adalah haram. Minum anggur ini adalah perkara, minum khamr adalah haram, minum khamr itu adalah perkara asal. Ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu adalah dalil tentang haramnya khamr. Hukumnya minum khamr, hukmul asalnya adalah haram. Jadi minum khamr ini adalah perkara asalnya, hukum asalnya adalah haram. Kemudian apa? Dicari ilatnya minum khamr. Haramnya minum khamr itu adalah karena memabukkan. Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Dan janganlah mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, kemudian perkara barunya apa? Yaitu anggur. Bagaimana dengan anggur? Nah, kan tidak ada waktu itu di Arab. Bagaimana dengan anggur? Ternyata minum anggur itu juga memabukkan. Ini namanya ilatnya dari perkara asal. Kemudian perkara asalnya apa? Adalah minum. Perkara barunya apa? Perkara barunya adalah minum anggur. Maka kemudian ditentukan ilatnya. Ilatnya adalah memabukkan. Oleh karena itu, karena sama-sama ilat memabukkan ini, maka kemudian minum anggur memiliki hukum sama dengan minum khamr. Perkara asalnya adalah minum khamr, hukum asalnya adalah haram, alasan hukumnya adalah memabukkan, perkara barunya adalah minum anggur, maka kemudian minum anggur itu adalah haram. Contoh dilarang atau makruh, contoh lain. Alasan pelarangan jual beli karena menyibukkan diri pada perkara selain sholat Jumat. Transaksi gadai adalah menyibukkan diri. Transaksi gadai ketika azan sholat Jumat adalah makruh, jual beli. Konteksnya perkara asalnya adalah jual beli. Ketika azan sholat Jumat itu dilarang atau makruh. Alasan pelarangan, alasan ini adalah ilat. Alasan pelarangan adalah menyibukkan diri pada perkara selain sholat Jumat. Bagaimana kemudian dengan transaksi gadai? Sedangkan nasnya menyebutkan jual beli, maka transaksi gadai itu termasuk menyibukkan diri atau tidak? Ternyata transaksi gadai menyibukkan diri pada perkara selain sholat Jumat. Oleh karena itu, transaksi gadai ketika sholat Jumat adalah makruh. Perkara asal jual beli. Hukum asal makruh atau haram. Alasan hukumnya menyibukkan diri. Perkara barunya adalah gadai ketika azan sholat Jumat. Contoh kias lainnya, zakat fitrah boleh kurma gandum. Kurma gandum adalah makanan pokok. Perkara asalnya apa ini? Yakni zakat fitrah dalam bentuk kurma dan gandum.
Nah, ilatnya apa? Kurma dan gandum pada waktu itu adalah bagi orang Arab merupakan makanan pokok mereka. Kemudian ada perkara baru di Indonesia, bagaimana dengan beras? Padahal di nasnya itu kurma dan gandum, atau di hadisnya itu kurma dan gandum. Lalu bagaimana dengan beras? Pertanyaannya kemudian, apakah beras termasuk makanan pokok? Jawabannya ya, maka karena sama-sama ilatnya makanan pokok, maka zakat fitrah dengan beras adalah boleh. Perkara asalnya apa? Zakat fitrah dengan gandum. Hukum asalnya apa? Boleh. Alasan hukumnya bahan makanan pokok. Perkara barunya adalah zakat fitrah dengan beras. Dilarang melamar wanita yang telah dilamar orang lain. Alasan pelarangan karena menyakiti orang lain dan menimbulkan permusuhan. Menyewa jasa seorang yang telah terikat dengan orang lain bisa menimbulkan permusuhan. Dilarang menyewa jasa seorang yang telah terikat dengan orang lain. Perkara asalnya apa? Hukum asalnya apa? Perkara barunya apa? Nah, ini adalah tugas kalian untuk mendeskripsikan perkara asal, hukum asal, alasan hukum, dan perkara baru di dalam contoh ini. Selain itu, kalian juga harus mencari contoh kias, minimal contoh ijma' dan kias. Setidaknya ijma' itu minimal 2, kemudian kias juga minimal 2.